Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa Muhammadan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi biiznihi wa sirajan munira. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Setinggi puji dan sedalam syukur kehadirat Allah kita ucapkan. Tiada hingga dan tiada tara nikmat dan anugerahkan kepada kita bersama. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah mengantarkan kita hadir dalam majlis zuhur yang sangat mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang selalu kita sampaikan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para ulama, para ustaz, para buya, para kiai dan pengurus masjid yang sama-sama kita muliakan, para zu'ama, tokoh masyarakat, para orang tua kita dan yang dituakan, yang hadir saat ini yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, insyaallah sedikit kita akan bicarakan tentang pendidikan anak dalam paradigma Islam. Saudaraku dirahmati Allah, pendidikan ini sangat penting dan sangat menentukan masa depan bangsa, agama, termasuk keluarga kecil kita. Dalam sebuah wise word, kata bijak mengatakan, education is powerful weapon for changing the world. Pendidikan itu adalah senjata paling ampuh untuk merubah dunia. Dunia yang luas sulit ditaklukkan, tapi dengan pendidikan semuanya akan berubah dengan sekejap. Kemajuan peradaban itu menjadi fakta yang kita rasakan hari ini dengan pendidikan. Apatah lagi untuk merubah nasib anak-anak kita, keluarga kita, masa depan mereka. Maka pendidikan ini sangat penting sekali. Secara prestasi akademik, kalau kita lihat pendidikan secara global, survei yang dilakukan oleh PISA, Program for International Student Assessment, yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development, prestasi pendidikan kita memang lumayan penuh tantangan dibandingkan beberapa negara lain, baik di Asia ataupun dunia. Dari survei PISA dari 179 negara, prestasi akademik siswa Indonesia pada saat itu hasilnya peringkat 10 dari bawah. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, tetapi di sisi lain kita kuatkan generasi-generasi kita melalui rumah tangga kita. Dalam paradigma Islam, pendidikan pertama itu bukanlah playgroup, bukanlah PAUD, apatah lagi TK ataupun SD. Al-baitu huwal madrasatul ula. Rumah tangga kita itulah lembaga pendidikan pertama di muka bumi ini. Kalau rumah tangga dikatakan lembaga pendidikan pertama, lembaga pendidikan itu harus sudah ada dua di dalamnya. Yang pertama namanya transfer of knowledge, memberikan ilmu pengetahuan. Yang kedua transfer of value, memberikan nilai, memberikan contoh, memberikan teladan. Ketika dikatakan rumah tangga sebagai lembaga pendidikan pertama, siapa pendidiknya? Siapa edukator yang melakukan pembinaan terhadap rumah tangga itu? Pendidik dalam rumah tangga itu adalah ayah. Pendidik dalam rumah tangga itu juga ibu. Mereka inilah yang harus bersinergi memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Saudaraku dirahmati Allah, tadi dikatakan bahwasanya kalau rumah tangga dikatakan lembaga pendidikan, yang pertama harus ada transfer of knowledge, ada proses memberikan ilmu pengetahuan. Artinya kita sebagai ayah dan ibu juga posisinya sebagai guru. Pak, saya bukan track recordnya guru, tetapi kita sudah banyak ilmu pengetahuan, terlebih khusus pengetahuan agama, yang itu bisa kita transfer, kita tularkan, kita ajar kepada anak kita. Seperti halnya kita laki-laki paling tidak
Pendidikan agama secara tidak langsung setiap Jumat kita dapatkan. Sudah puluhan tahun itu kalau kita akumulasikan secara matematis, itu mengalahkan pertemuan sarjana S1 di UIN. Artinya apa? Secara keilmuan kita sudah mumpuni untuk membina pendidikan agama kepada anak kita. Maka semua bekal yang sudah matang itulah yang harus kita ajarkan, kita ingatkan anak-anak kita. Tapi tidak hanya setakat itu, tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tidak kalah pentingnya adalah yang kedua, transfer of value, memberikan nilai, memberikan contoh. Kalau hanya mengajarkan tanpa ada contoh, tanpa ada keteladanan, susah. Dalam paradigma hukum ada namanya law enforcement, penegakan hukum. Hukum akan tegak kalau penegak hukumnya memberikan contoh. Itu yang dikatakan law model, keteladanan. Orang tua dalam rumah tangga tidak hanya mengajarkan, tidak hanya sebatas berperan sebagai edukator, pendidik, tetapi juga law model, sebagai contoh, sebagai teladan. Maka Hujatul Islam Imam Ghazali dalam bahasa sindirannya, kaifa yastaqimu zillu wal 'audu a'wajja. Bagaimana mungkin saya mampu meluruskan bayang-bayang yang bengkok sementara sumbernya kayu bengkok? Kalau kita menginginkan bayang-bayang bengkok itu menjadi lurus, jangan bayang-bayangnya diluruskan, cari sumbernya. Kalau ternyata sumbernya kayu bengkok, luruskan kayu tersebut, insya Allah bayang-bayangnya akan lurus. Anak-anak kita adalah bayang-bayang dalam kehidupan kita. Kita adalah sebagai sumber dari bayang-bayang itu. Maka ketika anak kita tidak baik, ketika anak tidak soleh, jangan cepat melakukan justifikasi bahwasanya kamu jahat, kamu nakal dan lain sebagainya. Perlu kita evaluasi diri kita. Jangan-jangan sikap perangai dia justru yang mereka tiru adalah hal-hal yang keliru selama ini kita lakukan. Maka Imam Ghazali mengatakan, kaifa yastaqimu zillu wal 'audu a'wajja. Bagaimana mungkin kita mampu meluruskan bayang-bayang yang bengkok sementara memang sumbernya itu kayu yang bengkok. Maka dalam posisi sebagai sumber kita harus mampu memberikan contoh, transfer of value, menjadikan contoh, menjadikan teladan. Maka Syekh Said bin Muhammad mengatakan, tidak mungkin keburukan saya mampu memperbaiki orang lain. Tidak mungkin keburukan saya mampu memperbaiki orang lain, termasuk anak kandung kita. Kita ingin anak berubah dari tidak baik menjadi baik, tetapi tetap kita melakukan yang buruk, sulit. Ada pemio, ungkapan yang berkembang dari dulu sampai sekarang. Ungkapan itu berbunyi, ayahnya buaya, anaknya buaya. Ayahnya ustadz, anaknya murtad. Apa makna sebenarnya? Sudah baik saja kita sebagai ayah, tidak ada jaminan anak kita menjadi orang baik. Apalagi kalau kita tidak baik. Sudah soleh saja kita sebagai ayah, tidak ada jaminannya anak kita menjadi anak soleh. Apalagi kalaulah kita tidak soleh, pengen lahir anak soleh, jangan mimpi akan terjadi. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, transfer of value, memberikan contoh dan teladan. Disitulah kehebatan Rasulullah sebagai pemimpin negara dan juga pemimpin keluarga. Profesor Michael Hutch dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, Profesor Michael Hutch yang pernah mendapatkan hadiah Nobel mengarang buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dalam bukunya beliau katakan, the most influential person in history is Muhammad. Orang yang paling berpengaruh, the most successful leader, pemimpin yang paling sukses di muka bumi ini, baik memimpin negara ataupun rumah tangga, adalah Muhammad. Kenapa dalam penelitian dia katakan Muhammad menjadi pemimpin rumah tangga terbaik, pemimpin negara terbaik? Profesor Christopher Dawson dalam bukunya Religion and Culture, dia katakan bahwasanya apa? Muhammad itu tidak hanya sebatas memberikan contoh, tidak hanya sebatas menyuruh, merintah, tetapi sebelum dia mengingatkan keluarganya, dia sudah memberikan teladan terlebih dahulu, sudah memberi contoh terlebih dahulu. Apalagi hari ini kalau kita lihat anak kita dengan zaman dulu beda, daya kritisnya tinggi,
Kalau dulu orang tua kita di kampung bilang, nak berangkat surau, insya Allah cek di surau jumpa sedang ngaji. Nak berangkat masjid ngaji, cek di masjid insya Allah jumpa anaknya masjid ngaji. Kalau sekarang anak sekarang lebih kritis. Ketika disuruh oleh ayahnya, nak berangkat masjid, anak bukan langsung berangkat, dilihat muka ayahnya dan dia katakan, ayah selalu nyuruh kami ke masjid. Emangnya ayah kapan ke masjid? Ketika emaknya bilang, nak berangkat masjid baca Al-Quran, anaknya senyum kembali dan melihat muka emaknya dan mengatakan, mak selalu menyuruh kami baca Al-Quran. Emangnya kapan mak baca Al-Quran? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang keteladanan itu yang kurang. Maka ini menjadi penting bagi kita, tidak hanya sebatas mengajarkan, tetapi juga mampu menjadi contoh teladan, sehingga kita bisa sukses. Barangkali bisa membayang-bayangi kesuksesan Rasulullah dalam membina rumah tangganya. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam neraka itu tidak hanya orang-orang kafir saja isinya. Justru tidak sedikit dari generasi-generasi muslim. Apa persoalannya? Innahum alfau aba'uhum dhallin wa hum ala atharihim yuhraun. Karena generasi-generasi itu ketika menjumpai orang tuanya di dunia itu dalam keadaan sesat. Wahum ala atharihim yuhraun. Mereka mencontoh kesesatan orang tuanya. Orang tuanya tidak sholat, dia ikut. Ramadan tiba, orang tuanya tidak puasa, dia contoh. Orang tuanya buka aurat kemana-mana, dia contoh. Wahum ala atharihim yuhraun. Mereka ikuti perangai orang tuanya yang pada akhirnya orang tualah sebenarnya yang menyeret mereka ke dalam neraka. Saudaraku dirahmati Allah, sisi lain Rasulullah mengatakan, man razaqallahu ta'ala alaihi biwaladin fa'alaihi bita'dibi wa yu'allima, man kana allamu wa bita'dibi faqad razaqallahu ta'ala syafa'ata, wa man taraka waladahu jahilan fakana kullu zambin amilahu alaihi. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa anak, dia wajib mendidik dan membinanya dalam agama. Dan barang siapa telah mendidik dan membina anaknya dalam pendidikan Islam, Allah berikan syafaat, Allah berikan keselamatan dunia dan kebahagiaan dunianya dan akhiratnya. Wa man taraka waladahu jahilan fakana kullu zambin amilahu alaihi. Tetapi barang siapa meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, tidak diajarkannya Al-Quran, buta agama, anaknya tidak sholat, dia biarkan. Anaknya tidak puasa Ramadan, dia biarkan. Anaknya buka aurat kemana-mana, dia biarkan. Nabi mengancam, kullu zambin amilahu alaihi. Semua dosa yang dilakukan oleh anak seumur hidupnya, ayah dan ibunya lah yang memikul semua dosa itu. Saudaraku dirahmati Allah, berapa anak kita? Dan apakah dia memang sudah menjalankan Islam secara kafah? Apakah dia memang sudah bisa menjadi investasi akhirat kita? Ataukah dialah orang yang pertama menyeret kita dalam neraka karena kealpaan kita? Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah penting diantaranya adalah doakan selalu anak kita agar dia bisa menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik. Walaupun seandainya hari ini pun dia tetap tidak bisa hijrah, jangan ada kata putus asa. 100, 500 sampai 1000 kali ingatkan dia. Barangkali mungkin yang ke1000-nya itu akan dia ingat dan dia dengar dan dia amalkan. Itu menjadi awal kebaikan bagi anak dan awal kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selalu kita berdoa, ya Allah, berikanlah generasi-generasi yang soleh yang pada akhirnya anak-anak kami adalah menjadi imam bagi orang-orang muttaqin. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan Islam kewajiban kita sebagai orang tua. Berikan, ajarkan dia apa yang telah kita tahu tentang kebenaran. Tidak hanya setakat itu, pastikan kita bisa menjadi contoh dan teladan. Kemudian doakan dan doakan selalu. Jangan ada kata bosan untuk mendoakan dan mengingatkan mereka. Saudaraku dirahmati Allah, semoga generasi-generasi soleh, generasi emas itu lahir dari rumah tangga kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.